Halo, saya Toro Leonard dari Grup 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menginterview Yoel Tristan, CEO dan co-founder dari Fitfelt, untuk tugas kampus Introduction to Entrepreneurship. Nah, pada sesi interview ini akan dibagi menjadi 3. Saya akan mewawancari pada sesi pertama, yaitu Entrepreneurship at Fitfelt. Yang pertama, motivasinya sih jelas sebenarnya. Yang pertama itu tuh pengen, karena saya waktu itu kuliahnya tuh di SBM ITB, anak-anaknya tuh kan jurusan bisnis, jadi tuh banyak yang udah mulai bisnis, jadi terpengaruh lingkungan juga. Dan saya dari SMA dulu juga udah start bisnis, jadi bisnis pertama aku tuh pertamanya SMA. Dan ternyata seneng banget bikin bisnis, develop something, dijual ke pasar, dan diapresiasi sama market. Jadi the whole prosesnya aku suka. Jadi motivasinya, satu emang suka aja melakukan bisnis. Yang kedua tentunya kan economic value ya. Aku tuh pengen, keren sih sebenarnya waktu kuliah bisa menghasilkan duit sendiri lewat bisnis gitu. Jeleknya itu. Dan yang ketiga, pengalaman pribadi, kebetulan orang tua aku juga dua-duanya punya penyakit. Yang pertama tuh ayah tuh ada, si papi tuh sumbatan jantungnya lebih dari 97% saat itu. Dan mami waktu itu kena breast cancer. Jadi sadar juga akan pentingnya pola hidup sehat. Akhirnya lahirlah Fitfelt. Singkatnya kayak gitu sih. Menarik sih, berarti dari lingkungan, terus Kak Tristannya juga suka dari bisnis. Terus juga ternyata dari keluarga, Ya, betul, bisa bantu betul. keluarga kan ya? Betul. Oke. Kalau aku nganggapnya tuh sebenarnya kan berwirausaha tuh, ya jualan tuh kan sebenarnya kayak seniman gitu sebenarnya, bikin karya. Tapi kalau seniman tuh dipasangnya di pameran gitu ya. Tapi kalau kita tuh diapresiasi marketnya lewat dibeli barangnya. Oke. Jadi proses yang ada di kepala jadi barang dan diapresiasi sama market, itu sih yang aku terapin tuh. Aku nganggap tuh berbisnis tuh sebagai platform buat berkarya sih. Tantangan besarnya ya, sebenarnya ini menurut aku sih kebanyakan pengusaha juga seperti ini gitu ya. Bukan yang pengusaha yang berintis, bukan yang diwariskan ya. Kita tuh pernah bayangin ya sih, kita tuh dari SD, SMP, SMA, kuliah, itu tuh dikasih tahu harus ngapain, dikasih tahu standar bagus tuh kayak gimana, dikasih tahu kalau IP-nya 2 tuh jelek, nilai E tuh nggak lulus, standar tuh ada semua. Jalan tuh dikasih lihat, disuruh sama dosen, disuruh sama guru A, B, C, D. Tapi di usaha, di bisnis, itu udah nggak ada lagi, dosen tuh udah nggak ada lagi. Kita tuh nggak tahu gimana yang benar, nggak tahu gimana yang salah, nggak tahu melangkah ke kanan, ke kiri, itu tuh nggak tahu. Guide-nya nggak ada sama sekali, dan proses menemukan jalannya itu tantangan, I think semua pengusaha seperti itu. Sebenarnya lebih kalau di summarize, lebih ke mentalnya sih yang harus dijaga bener waktu awal bikin Fitfelt tuh. Oke, berarti kalau yang aku tangkap, keberhasilan dalam kewirausahaan menurut Kak Tristan tuh bisnis yang sustain dan tetap Buat aku sekarang ya? Iya. Buat aku sekarang sengaja. itu bisnis yang sustain dan tetap relevan buat market, dan juga produknya dari bisnisnya disukain sama orang-orang. Ya betul. Oke. I think inovasi itu salah satu hal kunci sih. Kenapa? Karena kalau kita ya anak muda, kita tuh compete
sadar tuh sama orang tua semua. Kalau orang tua, satu mereka tuh menang pengalaman, mereka tuh menang di modal, menang di networking. Ini untuk majority ya. Kita tuh mau compete ke mereka tuh nggak bisa kalau nggak pakai inovasi. Nah, inovasi itu banyak yang salah kaprah. Inovasi itu tuh hanya tentang produk aja. Padahal inovasi itu banyak banget bentuknya. Supply chain tuh bisa ada inovasinya, proses financing bisa ada inovasinya, accounting ada inovasi dan lain-lain. Dan kalau masih muda, itu advantage paling besar sih buat aku kalau mau bisnis melawan raksasa-raksasa yang udah bisnis 10 tahun, 11 tahun gitu. Harus pakai inovasi. Jadi tuh waktu itu skripsi ya, jadi aku ngerjain Fitful tuh waktu tingkat akhir. Semester, tahun ketiga, kalau di SPM 3 tahun, tahun ketiga. Aku tuh ngerjain, aku tuh waktu itu COVID kan, aku tuh baca satu artikel. Ada satu restoran makanan sehat, omsetnya naik 20 kali lipat. Saat COVID itu? Saat COVID, naik 20 kali lipat. Aku baca buku juga, saat itu aku mulai baca buku, aku baca satu buku namanya The Fifth Season, Bong Chandra yang nulis, dia tuh bilang, dia tuh venture capital, jadi dia invest di bisnis. Dia tuh bilang tahun ini tuh gue invest banyak di vegan and healthy food industry. Nah, beliau itu kan gak mungkin asal ngomong gitu ya. Pasti mereka yang researchnya banyak orang, data yang mereka analisa tuh banyak banget lah, sampai bikin big decision untuk masuk ke industri ini. Gue kan gak bisa research waktu itu ya, jadi ya udah aja. Pengen makin kepo, skripsi gue tentuin tentang market healthy food di Indonesia. Nah, research marketnya oke banget, tapi ternyata marketnya sangat kecil, tapi kedepannya bagus banget. Berangkat dari situ, kompetitor analysis di Bandung, gini-gini, dari kompetitor analysis outputnya kan positioning, gue pengen di positioning yang seperti ini. Abis itu ya baru jalan aja sih, mengalir aja. Tapi ditanya dari mana, dari tren berarti. Soalnya saya sih nggak ada ketertarikan sama sekali di makanan sehat sebenarnya. Gitu. Berarti momentumnya itu pas lagi COVID-nya itu? Lagi COVID. Lagi COVID. Waktu awal research-nya tuh kebetulan research tuh bisa bohong sebenarnya kan. Oke, tren healthy food naik, cuman naik ya oke naik, tapi bisa nggak lu capture marketnya kan itu beda cerita juga. Tapi yang gue yakinin buat convincing marketnya ada atau enggak, satu paling gampang lihat data kompetitor aja, kompetitor laku atau enggak. Kalau kompetitornya nggak laku, or even nggak ada kompetitor, bisa aja marketnya nggak ada. Lo mau jualan sate kuda gitu, sate kuda coklat, kompetitor research di Bandung nggak ada yang jual, peluang bagus nih sate kuda sama sate armadillo gitu, belum ada yang jual di Bandung, harusnya laku kan, belum tentu gitu kan, bisa aja marketnya nggak ada. Nah, paling gampang ngecek marketnya gede atau enggak dari kompetitor satu. Kedua, lihat aja big player-nya arahnya kemana. Big player-nya venture capital, investor pada ngarah sini atau nggak. Saat itu pada ngarah healthy food semua. Oh berarti hopefully marketnya ada. Yang terakhir skripsi gue juga tentang healthy food market di Indonesia, jadi sekalian gitu. Menurut gue di tahap awal branding gak penting menurut gue ya. Jauh lebih penting ada terms yang namanya product market fit. Kalau produknya market fit without branding pun pasti laku. Soalnya waktu gue start ya mungkin bisa beda standar juga, cuman gue ngerasa gak ngerti branding sama sekali sih. Bare minimum visual, ya menurut gue buat awal visualnya oke aja sih, visual enak dilihat. Tapi deep meaningnya di branding apa-apanya menurut gue nggak perlu dulu. Tapi itu opini gue, mungkin opini orang lain juga bisa beda. Gak ada orang yang rela mati buat perusahaannya. Lu punya bisnis gak? Saat ini belum? Belum. Troy punya Boga ya? Boga mau nggak mati buat Boga? Belum tentu kan. Orang yang punyanya aja belum tentu mau gitu. Apalagi timnya. Ownernya aja nggak mau mati, rela mati, apalagi timnya. Nah makanya yang dicari, terus kalau lu nggak rela mati buat perusahaan gua, lu rela mati buat apa? Yang gue temuin, orang tuh rela mati-matian, rela mati even buat mimpinya. Jadi idealnya menurut gue sih orang tuh kerja
itu tuh bukan untuk perusahaan tapi untuk mimpinya. Jadi yang di make sure di align dulu timnya, align dulu mimpinya apa, bisa nggak lu bantuin mereka nyampe mimpinya. Tapi kalau orang put hatinya di sana sih, ya sekarang maksudnya tahun ini kita grow-nya juga bagus kok gitu, nggak ada masalah juga gitu, as long as ya udah dia put effortnya dan percayanya tuh di sini. Gue juga pernah nanya ke dosen, apa sih yang bedain orang yang jadi sama yang nggak jadi gitu. Dia jawab, apakah ada polanya? Kata gue. Dia bilang nggak ada polanya. Tapi yang sama, semuanya tuh berani ngambil resiko. Jadi yang gue lakuin, gue tuh cuman pencet tombolnya aja udah. Pencet tombolnya terus sampai ada yang jadi gitu. Jadi apa sih sumber daya menurut gue, satu growth mindset, itu buat stay long enough in the game. Kedua, risk taking ability sih, berani buat ngambil resiko. Lu berani ngambil resiko dan punya growth mindset, eventually bakal naik gitu. Oke. Oke, nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah nggak usah. Gini alasan jujur ya, lu mau nyari, ini kan arahnya USP kan, nyari selling proposition kan. Sekarang mah udah sangat susah. Oh, iya. Sekarang udah sangat susah gitu, lu mau nyari USP apa, lu dapat USP brilian, besok orang punya duit ngikutin, udah nggak jadi USP lagi gitu. Nah gue pernah ngobrol juga sama senior gue, dia punya coffee shop chain banyak banget lah. Terus gue tanya, lu kalau ditanya USP lu jawab apa? Susah sih katanya. Nggak ada juga sih, apalagi di F&B gitu ya, lu bikin makanan hari ini, besok restoran sebelah ngikutin bisa aja. Oh iya. Jadi menangnya tuh bukan karena di USP gitu. Marketnya kecil, kalau teman-teman mikir mau bisnis healthy food jangan. Gua waktu itu jalan 3 bulan jadi market leader di Kota Bandung. Jalan setahun di Jawa Barat di online platform. Outlet 1 2 3. Jadi market leader semua. Di compare sama market leadernya ayam goreng. Itu tuh revenue-nya bisa 30 kali lebih banyak. Ya, bisa 50 kali lebih gede. Jadi jujur trennya bagus, naik terus emang. In the next 10 year juga bakal jadi industri lah. Cuman buat sekarang pasarnya di Bandung specifically sangat-sangat kecil. Peluangnya nanti di masa depan. Buat sekarang marketnya sangat-sangat kecil. Karena healthy food, pernah tahu zero sum game nggak? Nggak tahu ya. Zero sum game tuh gini. Yang menang tuh antara gua atau lu. Oke. Zero sum game tuh gitu. Positive sum game, lu menang, gua menang. Nah, di healthy food itu tuh industrinya positive sum game. Soalnya yang FitView lakukan, kita tuh memperbesar marketnya. Oh, iya. Kalau gua memperbesar market healthy food, kompetitor gua dapat bagian juga dong. Iya, dapat bagian juga. Dapat bagian dan Iya. gua apa-apa. Tapi kompetitor gua bikin gedein market, gua kebagian juga. Oh iya. Jadi menurut gua pribadi, sekarang di healthy food industry tuh kompetitor tuh hal yang bagus karena kita gedein industrinya bareng-bareng. Gitu. Salad di Bandung yang bagus, yang enak, serasa jadi salah satu benchmark kita juga. Mams Bakery juga ada, Green and Bean, Greenly. Nggak banyak sih di kota Bandung sebenarnya. Jadi kompetitornya sama-sama saling menguntungkan ya gitu ya. Saling menguntungkan Ya, saling menguntungkan. Jadi sebenarnya divisinya tuh kita ada produk, ada operation, ada marketing, sama ada HR dan finance. Itu management structure-nya. Peran masing-masing anggota dalam pengembangan bisnis simple sih. Berawal itu dari produk dulu, produk research dulu. Produk udah hasil, udah jadi bentuk nih ya, dilempar ke operation. Operation mikir, bisa nggak nih kita bikin ini di 3 outlet kita? Kalau bisa, dilempar ke marketing. Produknya udah ada, marketingnya pasarkanlah seluas-luasnya. Orang beli, orang pesan, itu diurusin lagi sama operation. Duitnya masuk, diurusin sama finance. Oh iya. Dan HR itu yang ngontrol semua orang yang ada di dalamnya.
kurang lebih kayak gitulah flow-nya. Kalau gue punya prinsip ini, soalnya kalau di F&B tuh dan space itu sangat kecil gitu ya, outlet kita cuma 3x12, itu tuh ada dining area-nya, jadi storage sedikit, jadi kita mah harus cuma jual barang yang laku. Rencana pengembangan produk itu tuh bakal kita lakuin terus. Waktu kita udah cobain tes di market, salesnya jelek, cepet langsung kita cut. Kita pernah cuma 2 minggu kita cut produk, 2 minggu cut produk, ada yang sebulan cut produk. R&D-nya sebulan, dijual sebulan nggak laku ya udah langsung cut. Udah habis budget marketing, budget foto cuma nggak laku ya, Iya. kenapa harus dijual lagi gitu. Kedepannya juga bakal dan akan seperti itu sih. Oke deh, sekian presentasi interview dari kelompok 7. Terima Mantap kasih kelompok 7. untuk Kak Tristan yang sudah meluangkan waktunya untuk kita. Terima kasih.